Shalom saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seringkali kita mendapati orang yang suka membandingkan orang tuanya dengan orang lain. Mereka tidak menerima kondisi orang tua mereka, sehingga mereka merasa sulit menghormati orang tua mereka. Mereka merasa jika orang tua saya mungkin lebih berada, orang terpandang di dalam masyarakat, memiliki jabatan tinggi, saya akan mudahlah melakukan hukum ini, saya akan menghormati mereka. Nah, bagaimana jika orang tua saya adalah orang tua yang sederhana, yang bukanlah orang yang memiliki jabatan tinggi? Apakah kita bisa menghormatinya? Kita melihat dalam hukum ini bahwa tidak ada syarat untuk menghormati orang tua kita. Maksudnya tidak dikatakan hormatilah orang tuamu jika mereka adalah kaum bangsawan, jika mereka masuk dalam jajaran pemerintahan, atau mungkin dikatakan hormatilah orang tuamu kecuali mereka memiliki pekerjaan yang biasa saja, kecuali mereka staf kantoran biasa, atau orang sederhana, tidak usah kamu hormati. Tidak seperti itu. Namun apapun kondisi orang tua kita, kita dituntut untuk menghormati mereka. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jika kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, Allah memerintahkan orang tua bangsa Israel untuk mendidik anak-anaknya, untuk mengenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Memperkatakan saat mereka makan, saat mereka berpergian, mereka harus mengajarkan kepada anak-anak. Oleh sebab itu, anak-anak harus mendengar apa yang orang tua mereka ajarkan. Supaya apa? Supaya anak tersebut dipersiapkan memiliki karakter yang baik, karakter yang serupa dengan Tuhan. Nah, bagaimanakah menghormati orang tua tersebut? Menghormati orang tua itu kita lakukan dengan cara kita, seperti yang saya katakan tadi, mematuhi perintahnya, mendengarkan ajarannya. Kita melakukan apa yang baik bagi mereka. Jika orang tua kita meminta tolong, kita mau menyingkirkan kesibukan kita atau kesenangan kita, hobi kita, untuk terlebih dahulu mematuhi perintah mereka. Kita taat, kita menjadi anak yang sesuai didikan mereka. Selain itu, menghormati juga dengan menjaga perkataan kita, berlaku sopan, berkata-kata yang sopan kepada mereka. Seringkali kita berargumen dengan orang tua kita, ayah kita atau ibu kita. Ada perbedaan pendapat, namun marilah kita senantiasa dengan penuh hikmat menjaga perkataan kita. Jangan terbawa emosi sehingga mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua kita. Begitu banyak anak-anak zaman sekarang terpengaruh budaya, mereka gampang sekali mengatakan kata-kata yang kasar kepada orang tua mereka. Mereka pikir mereka bicara dengan temannya sendiri, padahal hal itu menyakiti orang tua kita. Seperti dalam Imamat 20 ayat 9 dikatakan bahwa apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana pentingnya kita menjaga perkataan kita terhadap orang tua kita. Walaupun mungkin orang tua kita ada kelemahan, kekurangan, sering melakukan kesalahan, kasar kepada kita, ataupun mereka kerohanannya tidak baik, tidak beribadah, masih melakukan dosa dalam mereka, kita tetap menghormati mereka. Kita tidak mengikuti kesalahan mereka atau sikap buruk mereka. Kita tidak menaati perintah mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi marilah kita menaati mereka di dalam Tuhan. Lebih jauh lagi, menghormati orang tua juga memperhatikan kehidupan mereka. Bukan saja kita perhatikan orang tua kita baik pada mereka saat mereka masih sehat, ataupun masih bisa bekerja, menafkahi kita, tapi juga pada saat mereka sudah lanjut usia, sudah mungkin sakit-sakitan, atau tidak bisa bekerja lagi, hanya bisa duduk saja. Pada saat itulah kita juga menghormati mereka dengan perhatikan, merawat mereka. Tuhan rindu untuk kita sebagai anak-anaknya. Ada yang berkata pada orang tuanya, "Pa, Ma, tidak usah khawatir akan
akan makan, minum, karena saya akan mencukupkan, saya akan pelihara papa dan mama. Ya, Tuhan akan sangat senang jika kita berkata seperti itu pada orang tua kita. Ya, meskipun mungkin ada kepahitan atau luka dari orang tua kita, kita mau melupakan semuanya itu. Kita membalas budi mereka. Bagaimana mereka sejak kecil kita sudah dirawat, dididik, kita betul tidak bisa apa-apa, kita dididik, kita diberi makan, kita diberi pertumbuhan hingga kita bisa sampai pada saat ini. Yang perhatikan kehidupan orang tua kita itu adalah kita mengucap syukur, kita diberi kepercayaan dari Tuhan untuk dapat menjaga, merawat orang tua kita. Ya, pada saat ini walaupun orang tua kita tidak pernah menuntut penghormatan dari kita, tidak pernah minta-minta balas budi, tapi malah kita sadar diri, kita dengan inisiatif sendiri mau memperhatikan mereka, mau menghormati mereka. Dan seperti janji Tuhan, di saat kita memperhatikan orang tua kita, kita akan menerima berkat di tanah yang Tuhan sudah janjikan. Karena tanpa sadar saat kita menghormati orang tua kita, kita dibentuk menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang siap bekerja, siap terjun dalam masyarakat. Oleh sebab itu, jika kita perhatikan, hukum kelima ini ditempatkan di awal dari jajaran hukum yang berkaitan dengan relasi kepada sesama. Ya, oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita hidup senantiasa hormat kepada orang tua kita, karena hal ini indah di mata Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk orang tua yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang sudah membimbing, mendidik kami di dalam kebenaran. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa melihara, memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa menghormati para orang tua, memperhatikan kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam keluarga kami betul-betul terjalin kasih Kristus di antara setiap anggota, baik orang tua maupun anak. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa membimbing, melawat setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.